Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan calon Presiden nomor urut 3 saling sindir terkait tata kelola bansos, sementara TKN Prabowo Gibran menyebut sudah sesuai aturan. Bagaimana mendudukan tata kelola bansos di tengah temuan kesalahan data penerima manfaat? Kita bahas bersama Daniel Johan dari Timnas Anies Muhaimin. Bang Daniel, selamat petang. Ya, selamat petang, Mbak. Kita Salam. juga akan sapa Kang Aceh dari juru bicara TKN Prabowo Gibran, Aceh Hasan Sajili. Selamat petang Kang Aceh. Selamat petang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dan juga Pak Todung Mulya Lubis dari TPN Ganjar Mahfud. Pak Todung, selamat petang. Pak Todung, mohon maaf suaranya belum keluar. Sudah baik, selamat petang Pak. Masih belum keluar suara Pak Todung, saya ke Kang Aceh dulu ya. Kang Aceh, dalam debat kemarin Pak Anies katakan bansos kali ini tidak tepat guna, tepat waktu, tidak tepat sasaran pula. Apa respon TPN Ganjar? TPN Prabowo, maaf. Gini, pertama kita harus letakkan dulu bansos ini secara paradigmatik ya. Bahwa bansos itu memang merupakan kewajiban negara bagi setiap warga negara yang membutuhkan. Saya kira itu jelas, konstitusi kita mengatakan demikian. Tetapi sebuah kebijakan yang sifatnya paradigmatik itu kan perlu diturunkan ke dalam instrumen kebijakan. Salah satunya adalah dengan berbagai macam program-program yang oleh pemerintah Presiden Jokowi disusun sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan. Nah, saya kira seperti tadi program PKH, BPNT, BLT hingga BLT El Nino, termasuk juga KIP kuliah yang ada di komisinya Pak Daniel, di Komisi 10 ya, dan tentu bantuan-bantuan yang lain yang sifatnya memang dalam rangka bagaimana membantu masyarakat, itu semua telah dibicarakan bersama, bukan hanya pemerintah saja tetapi juga bersama dengan DPR. Kebetulan saya pimpinan Komisi 8, jadi saya tahu bagaimana proses dari pembahasan terkait dengan bantuan sosial tersebut. Nah, termasuk dalam hal tata kelola, ketika Mas Anies maupun Pak Ganjar mempersoalkan tentang apa yang disebut dengan inclusion error dan exclusion error ya, atau ketidaktepatan sasaran, sesungguhnya itu sama saja mendulang muka sendiri. Kenapa? Karena kewenangan di dalam melakukan updating data itu terletak pada pemerintah daerah. Oke. Ya, pemerintah daerah itu jelas sekali di dalam Undang-Undang Penanganan Fakir Miskin bahwa soal pemutakhiran data, verifikasi validasi data kemiskinan ya, termasuk untuk bantuan sosial, itu terletak pada pemerintah daerah. Itu secara tegas dijelaskan di dalam Undang-Undang Penanganan Fakir Miskin. Bahkan di dalam beberapa kasus yang terjadi, termasuk di DKI Jakarta, ada kasus di mana warga Pondok Indah yang sangat kaya gitu ya, itu masih terdata di dalam bantuan sosial. Baik. Nah, siapa yang punya hak untuk melakukan pendataan itu? Di dalam undang-undang itu adalah pemerintah daerah. Baik. Ya. Artinya salah nembak menurut Anda? Itu rasa-rasanya. Ya, ini saya lempar ke Jadi Bang Daniel. Itu menurut... Baik, Kang Aceh, saya lempar ke Bang Daniel. Gimana Bang? Bang Daniel Johan. Ya. Yes, gimana menanggapi respon Kang Aceh tadi yang dikatakan itu kewenangannya ada di daerah kalau dibilang salah data, karena pendataan itu harusnya bersumber dari daerah bukan di pemerintah pusat. Ya, pertama kita itu tidak menolak bantuan sosial ya, karena itu kan memang sudah diatur oleh konstitusi dan diatur oleh undang-undang, sehingga itu menjadi hak dari warga negara dan menjadi kewajiban oleh negara kepada masyarakat yang memang sangat membutuhkan dan memang berada di bawah garis kemiskinan. Nah, yang kedua adalah ya persoalan data memang menjadi kewajiban daerah, kepala daerah masing-masing
tetapi pemerintah pusat tidak bisa melepas tangan karena pada akhirnya kita punya kewajiban, punya tuntutan untuk membenarkan data-data bagi penerima para bansos ini. Sebagaimana yang tadi Bang Aceh sudah sampaikan, itu pun terjadi di dapil saya di Kalimantan Barat. Bahkan yang rumahnya agak mewah malah mendapatkan bansos, sementara yang rumahnya benar-benar hanya dari kayu, sangat miskin, itu malah nggak dapat. Bahkan yang datanya orangnya sudah meninggal pun masih dapat. Nah, sehingga update data ini benar-benar harus dilakukan. Sebenarnya nggak hanya urusan bansos ya, data kita di Indonesia sangat parah. Ujung-ujungnya adalah tidak efektifnya seluruh dana yang ada. Jadi kita menyanyiakan anggaran yang begitu besar, termasuk data untuk petani pupuk, data untuk nelayan, termasuk dalam konteks data bansos ini. Nah, sehingga kita mendorong harus dirumuskan secara bersama pengupdatean data sehingga seluruh anggaran pembangunan, seluruh anggaran bansos bisa tepat sasaran dan tidak sia-sia. Baik, ini kan juga semalam dalam debat Bang Daniel, Pak Anies itu mengatakan bansos seharusnya untuk kepentingan penerima, bukan pemberi. Memang ada temuan apa? Memang bansos ini menguntungkan siapa? Ya, karena di tahun pemilu ini semua mengkhawatirkan dan bahkan masyarakat sangat cerdas ya. Saya beberapa kali berkumpul dengan masyarakat, mereka tiba-tiba ngomong, Pak Daniel, di daerah kami sudah terjadi serangan money politik secara masif. Saya pikir apa gitu kan, siapa yang melakukan? Pemerintah. Kok bisa? Iya, karena kita baru dapat bansos. Artinya kesadaran itu muncul di masyarakat. Nah, itu yang kita wanti-wanti bahwa bansos itu adalah hak warga negara. Bukan kepentingan pemberi, tetapi itu adalah untuk kemaslahatan, untuk kepastian bagi warga negara yang kekurangan agar tetap bisa menjalankan hidup dengan baik. Baik, Kang Aceh, tudingan bansos untuk kepentingan politik gimana menurut Kang Aceh? Kang Aceh, sambil diperbaiki sinyalnya kita mungkin bisa diganti. Gimana pertanyaannya? Yes, tudingan soal bansos untuk kepentingan politik, Kang Aceh. Ya, begini ya, saya sudah beberapa kali bahwa bantuan sosial itu tidak menunggu titik. Kalau memang sudah seharusnya masyarakat mendapatkan bantuan sosial tanpa gumtum apapun, ya harus diberikan. Yang harus diketahui oleh masyarakat adalah kenapa bansos ini diberikan pada saat ini. Karena kan kita tahu bahwa yang namanya saat ini kita mengalami banyak keterlambatan masa tanam akibat dari perubahan iklim dan itu dirasakan oleh petani. Baik. Sehingga itu mempengaruhi terhadap ketersediaan beras di masyarakat. Daripada terjadi kelangkaan, maka pemerintah melakukan upaya dengan memberikan bantuan beras kepada masyarakat, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Jadi yang ingin saya tegaskan sesungguhnya tidak ada kaitannya saya kira soal bansos ini dengan persoalan politik ya. Ini soal bagaimana kebutuhan masyarakat. Coba sekarang Mas tahu sebagai Komisi 4 ya, tentang sekarang kan masyarakat terlambat melakukan masa tanam. Saya kira Mas Daniel tahu itu. Seharusnya bulan Oktober yang lalu kita sudah tapi Desember sehingga menimbulkan dari perubahan iklim sehingga mereka jadi stokan kita menjadi terbatas dan lain sebagainya sehingga menimbulkan stabilitas harga menjadi terganggu gitu loh. Maka bantuan sosial dalam BLT El Nino ini yang soal BLT El Nino ya. Baik. Kalau program KH itu semua dilakukan dengan cash transfer. Nggak ada bantuan PKH seperti kita memberikan bantuan di pinggir jalan. Baik, Kang Aceh. Semua menggunakan bankan dan e-pos gitu loh.
Kang Aceh, saya izin jeda sejenak, juga Mas Daniel, kita jeda sejenak untuk kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya sambil kita perbaiki sambungan dengan Pak Todung Mulia Lubis dari TPN Ganjar Mahfud untuk ikut berpartisipasi usai kumandang azan maghrib. Perbincangan kita pada petang hari ini mengenai bansos masih bersama kami di sini dari tim ses nomor urut 1 ada Bang Daniel, dari nomor urut 2 ada Kang Aceh, dan kita akan ke Pak Todung Mulia Lubis dari TPN Ganjar Mahfud yang sudah bergabung. Pak Todung sudah terhubung sekarang ya Pak Todung? Ya. Baik, Pak, kenapa soal bansos justru ditanyakan ke Anies oleh Ganjar bukan ke Pak Prabowo secara langsung tadi malam? Nah, soal bansos ini kan concern semua kita. Jadi baik Pak Ganjar, Pak Anies, seharusnya juga Pak Prabowo punya concern agar politisasi bansos itu tidak terjadi. Agar penerima bansos adalah betul-betul yang berhak untuk menerima bansos. Tapi kan Pak Anies tadi malam sudah mengatakan dengan sangat gamblang bahwa penerima bansos itu bisa juga menguntungkan pemberi bansos. Nah, pernyataan Pak Anies ini menarik sekali untuk dikaji lebih jauh. Karena apa dia mengatakan seperti itu? Apakah karena dia melihat ada indikasi pemberi bansos ini menggunakan bansos sebagai alat politik untuk menjadi bagian dari kampanye politik? Nah, ini yang saya kira perlu kita kaji lebih jauh. Dan kalau kami dari paslon 3 Ganjar dan Mahfud, kita memang menerima laporan banyak sekali hal-hal yang patut kita pertanyakan dalam distribusi bansos ini. Jadi ya, kalau kita juga melihat satu survei yang pernah diberitakan di media, penyelenggara survei itu menunda, ya, tidak dapat mengumpulkan hasil surveinya karena responden itu banyak yang tidak mau diwawancara, tidak mau namanya disebut, tidak mau dia diidentifikasikan. Kenapa? Karena dia takut tidak mendapat bansosnya. Baik. Nah, ini kan pertanyaan yang sangat serius untuk dijawab. Pak Todung, kalau anggapan dari Komisi 8 lewat Kang Aceh yang kemudian menyatakan bansos itu adalah produk bersama yang disetujui semua fraksi di DPR. Artinya itu juga termasuk fraksi yang mendukung dari paslon nomor urut 1 juga paslon nomor urut 3. Bagaimana respon Pak Todung? Saya setuju, bansos itu kan proyek pemerintah, program pemerintah. Jadi semua partai politik yang menyetujui itu seharusnya mendapat kredit dari penyaluran bansos tersebut. Yang menjadi soal adalah ada kekhawatiran, kecurigaan bahwa ya ini seolah-olah bukan program pemerintah. Ini program Presiden Jokowi, ini kedermawanan Presiden Jokowi. Nah, kalau Presiden Jokowi kan yang sudah menyatakan dia kampanye dan dia berpihak, jadi orang kan menafsirkan bahwa ini juga kebaikan hati dari paslon nomor 2. Jadi menurut saya ya, ini sederhana kok soalnya, ya, sederhana soalnya. Kalau misalnya pembagian bansos itu betul-betul dinyatakan sebagai program pemerintah dan semua paslon itu punya andil dan mendapat kredit untuk itu, menurut saya tidak ada soal. Ya. Tapi ini yang menurut saya ada sesuatu yang missing. Jadi menurut Pak Todung, bansos ini hanya menguntungkan paslon nomor urut 2 begitu secara langsung? Kalau Anies Baswedan mengatakan jangan menguntungkan pemberi, ya saya kasih kita bisa menafsirkan sendiri apa yang dikatakan oleh Anies Baswedan mengenai hal ini. Kang Aceh, direspon Kang Aceh. Ya, sebetulnya tidak ada yang mendapat benefit secara spesifik ya terhadap program bansos ini, karena kan kita tahu alokasi terbesar dari bansos itu justru ada di Kementerian Sosial, di mana menterinya itu kan kita tahu siapa dan dari partai mana. Dan selama ini yang membagikan dari program bansos ini adalah Kementerian Sosial yang melakukan cash transfer. Saya ambil contoh misalnya, untuk program PKH, itu alokasi anggarannya dan didistribusikan oleh Kementerian Sosial sebesar 25 triliun. Untuk program bantuan pangan non-tunai, itu senilai 45 triliun, itu di bawah Kementerian Sosial. Belum lagi program atensi, itu di bawah Kementerian Sosial. Dan proses dari distribusinya itu seperti yang tidak selama ini dibesar-besarkan dengan cara seperti membagikan beras secara langsung. Semua itu dilakukan melalui cash transfer, melalui perbankan langsung ke rekening penerima bantuan. Jadi saya kira ya kita perlu luruskan cara pandang kita terhadap bansos ini ya,
supaya jangan sampai cara-cara yang mengatakan bahwa bansos tersebut hanya menguntungkan salah satu calon, itu harus kita rubah. Dan bahkan harus kita tahu, saya beberapa kali menyampaikan, ya, itu ada survei Kompas yang menyatakan bahwa bansos itu tidak memiliki efek elektoral terhadap capres. Silahkan di Google. Jadi saya kira kita juga jangan terlalu menganggap masyarakat gampang sekali untuk disumpal dengan bantuan sosial, ya. Dan itu kan sama saja dengan menganggap bahwa masyarakat kita ini tidak memiliki kecerdasan dan logika berpikir gitu loh untuk menentukan siapa calon presidennya yang paling tepat gitu. Masa kita mengukur pilihan orang hanya karena dia mendapatkan bantuan sosial? Cara-cara seperti ini menurut saya memang harus harus kita rubah mindset kita. Artinya gini, saya ke Bang Daniel, penyaluran bansos itu kan sudah dimulai. Bagaimana proses pengawasannya menurut Anda yang paling ideal supaya kemudian kekhawatiran politisasi bansos itu tidak terjadi? Yang paling ideal adalah yang sudah berjalan saat ini, artinya di debat semua masyarakat menonton dan merasa yakin, merasa jelas bahwa bantuan sosial adalah program pemerintah bersama seluruh partai yang ada di parlemen yang memang kita dedikasikan untuk rakyat yang membutuhkan, sehingga program bantuan sosial itu untuk penerima, bukan untuk pemberi. Nomor satu, ya. Nomor dua, ya kita harus mengawasi semua, jangan sampai bansos itu melekat dengan intimidasi, melekat dengan pesan-pesan politik, ya. Karena memang meskipun enggak semua, tapi beberapa melaporkan bahwa proses bansos juga disertai dengan pesan-pesan politik, bahwa pilih capres sekian kalau ingin bansos tetap berjalan, kalau nggak akan dianulir, macam-macam. Nah, itu yang harus kita pastikan tidak terjadi. Mohon maaf, waktu kita terbatas untuk diskusi pada malam hari ini, tapi intinya bansos itu adalah bantuan dari negara, bentuk perlindungan sosial, bukan mewakili pemerintah ataupun kelompok tertentu. Terima kasih sudah bergabung Bapak-Bapak di Sapa Indonesia Malam. Terima kasih.